Anda mencintai Indonesia? Dari sebelah kanan saya ada Ari Kriting. Selamat malam semuanya. Ya, ini adalah tema yang sangat saya banyak sangatnya meresapi. Ya. Itu saking meresapinya. Iya betul. Karena ini kita berbicara konteksnya kebangsaan. Indonesia bingit. Indonesia bingit. Iya. Bukan lagi bangit tapi bingit. Bingit. Iya. Itu sangat sekali. Ya, begitulah. Anda mencintai Indonesia berarti Cinta Indonesia. Cinta saya itu nggak bisa dikatakan lagi dengan kata-kata, Pak. Iya. Betul. Itu cinta saya itu pada Indonesia itu seperti Iya, nggak bisa dikata-katakan, Pak. Iya. Perkenalkan saya Ari Kriting. Ya, Ari Kriting. Saya ini dari Ikatan Masyarakat Suku Timur Anak Bangsa Indonesia Sejahtera. Waduh, luar biasa panjang sekali ya. Disingkat apa? Imut abis. Iya, Ari Kriting. Di depan saya ada Cipan, Cici Panda. Selamat malam semuanya, senang sekali saya bisa hadir di sini. Iya. Walaupun leluhur saya dari Tiongkok. Tiongkok, betul. Tapi saya cinta Anda dilahirkan Indonesia. di sini ya? Saya udah dilahirkan di sini, Ya. ibu bapak saya dilahirkan di sini. Ya. Jadi kali saya nggak ini ngeliat, Pak. Saya tiap hari kesini loh, Pak. Enggak, maksudnya di Indonesia. maksudnya di Indonesia, Di Pak. Indonesia, Meng. Bukan di sini, di Saya kira hotel emak ini. bapaknya beranak di meja itu. Enggak. Saya mewakili Cangkupan Cici-Cici Menawan, Canggih Cihuy dan Menakjubkan. Waduh, disingkat apa itu? Cangcimen. Harus gitu ya Pak cara ngomongnya ya Pak? Iya. Cangcimen. Cangcimen harus gitu Pak. Iya, oke. Cipan. Di sebelah kiri saya ada budayawan yang tentu saja tidak usah lagi diragukan ya untuk Tukang buku, Pak. iya, tukang buku, budayawan, ya. Buku apa aja dia ada di dia lah pokoknya ya. Sekarang enggak bikin buku saya. Enggak. Waduh, saya mau pesen tuh. Buat ganjelan lemari bunyi, Pak. Ronald, silahkan memperkenalkan diri Ronald. Perkenalkan, selamat malam semuanya. Nama saya Ronald Surapraja, sebuah nama yang terlihat ya terdengar memang perpaduan Iya. bangsa asing dan bangsa Indonesia. Banyak orang menyangka saya ini blasteran, tidak. Iya. Karena Ronaldnya tanpa D, jadi Ronald. Ronald, betul. Nggak pakai bukan Ronald. Bukan. Iya, Ronald, saya mah. Ronald, iya. Bukannya Ronald Surapraja. gitu. My name is Ronald, bukan Ronald. No, itu salah. Ya. Saya lahir Ya. di Indonesia, besar di Indonesia, kerja di Indonesia, dan mati pun akan menjadi orang Indonesia. Iya. Amin. Saya di sini sebagai ilmuwan. Ya, kebetulan saya adalah pendiri. Oh, Anda pendiri? Ya, pendiri dari Asosiasi Ilmuwan untuk Indonesia. Oh, pendiri, ya. Asosiasi Ilmuwan untuk Indonesia. Disingkat apa? Musik di gor. Ragam doang anggota Sita Marisia. Everybody. Gabel. Udah. Ini Ronald ini benar-benar orang Indonesia asli. Oke, ya. Di belakangnya Ronald ada Komeng Tator. Selamat malam. Ini ada yang meragukan Anda tuh mencintai Indonesia, ya? Yang di belakang tiba-tiba Komeng, Pak. Mana punya skill, Pak, kemampuan knowledge edukasinya nggak nyampe nggak bahasa Oh, Indonesia, Pak. Tuh dengerin, itu robot-robotan yang baterainya 2. Kalau Bapak mau pesen nanti saya anter. Dia itu salah satunya sangat melestarikan yang namanya budaya Betawi, seperti itu. Betul, Pak. Paling tidak bahasanya. Iya, Pak. Ya. Ya. Karena selama ini Anda pasti tidak pernah membayangkan kalau Indonesia itu setiap harinya bisa kehilangan yang namanya bahasa daerah itu. Sudah berapa ratus yang hilang karena yang namanya ada internasionalisasi. Ah, itu Pak, betul, Ya. Pak. Saya Orang juga lebih sudah bangga melaporkan, Pak. berbahasa luar negeri dibanding dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya. Komeng Tator. Di depan saya, di belakangnya Cipan, ada Sasha Stevenson, ya. Ya, Sasha Stevenson. Sasha Thank you. Stevenson. Selamat malam. Aduh, selamat Ya. malam.
Saya juga punya, saya penting juga seperti orang-orang lain. Ya, jadi betul, makanya saya pakai blazer. Ya, malam ini. betul. Saya dari YouTube series How to Act Interruption. Indonesian. Ya, Yes. interupsi. Kasihan bapak sebelahnya ngencas ngeliatinnya kagak ngerti. Pak, maaf Pak, ini sebelahnya. Tahu nggak bahasanya, ngerti nggak? Ya, pakai bahasa Indonesia masih nggak ngerti. Gile. Pak, maaf Pak, interupsi Pak. Indonesia bingit Pak, lihat bule. Halo Sasa. Iya. Namanya Sasa, ini Jarwo. Ya. Katanya AA namanya. Katanya AA namanya. Bisa aja, Jarwo. Mau merubah keturunan saya, Pak. Berubah keturunan. Iya, biasa tanjakan mulu. Memperbaiki ya berarti ya. Memperbaiki, Pak. Iya. Sasha ini dari mana Sasha? Saya dari Kanada. Kanada. Ya. Anda mewakili? Ya. Tapi saya dari How to Act Indonesian, itu web series. Jadi sebenarnya itu saya pelajari kalian sudah 13 tahun ini. Oh, Jadi, budaya Indonesia yang Anda pelajari ya? Iya, kalian kelakuannya gitu sehari-hari. Saya liatin terus gitu 13 tahun. Jadi termasuk ilmuwan juga kelakuan orang Indonesia walaupun saya orang asing. Tuh, Sasa, ya, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Nanti bisa ini ya berbagi di sini ya, share ya. Saya mau share ya. Saya share mau dengar di Facebook atau di Twitter ya. Ya, oke, saya akan perkenalkan di sebelahnya Sasa ada Pak Jarwo. Wow. Silakan Pak Jarwo. Selamat malam. Hah? Kenapa jadi begitu? Kenapa sebelahnya Sasa jadi selamat malam? Katanya pakai shin. Oh, iya. Saya Ya, berasal dari Wallace. Dari Menteri Budaya, singkat aja Pak. Oh, Menteri Budaya. Ya, kalau disingkat Menbud. Menbud. Menteri Budaya. Ya, Menteri Budaya. Menbud. Jadi, Ya, segala sesuatu. Cukup Pak. Cukup. Aduh, capek Pak. Lidah saya bisa kepelitek ini ya. Ya, Itu Pak Jarwo, apa? kuat. Ya. Di meja sebelah kanannya saya ini, sebelah sana ada Kang Maman, Notulen. Selamat malam, Kang Maman. Selamat malam, Kang Denny. Iya. Dan di belakangnya Pak Jarwo ada Fitro. Selamat malam. Saya mewakili gabungan gadis-gadis rapuh, anak RI asli nomor Wahid, Pak. Wih, singkatannya apa tuh? Garpuh Ariel Noah, Pak. Karena menurut saya tuh fakta-fakta tentang Indonesia itu sama seperti Garpuh, sama seperti pandangannya Ariel Noah, semuanya nuncelep ke dalam hati, Pak. Woi, langsung celap. Iya. Saya asli RI pada umumnya dan asli 17 years old Cimahi. Terima kasih, Pak. Ya. Dan di belakangnya saya langsung perkenalkan saja. Silakan. Ngomong. Bapak. Ya. Bapak mempresentnya tuh udah kayak di Hollywood, Pak. Iya. Dan di belakangnya. Saya perkenalkan saja. Ya. Silakan. Apaan begitu? Memang ngomong. Ayo Ya, ngomong. kalau Orang nggak pada tahu lu siapa? Bapak aja nggak tahu ya Pak ya? Iya. Oh, ini saya tahu Pak. Oh, Seonggok manusia. Kalau seonggok bukan kita manusia. trending topik lagi nih, seonggok nih. Urusan ini. Seonggok. Saya dari masyarakat Indonesia, Pak. Dasar dari Pak, yang memang menjadi jembatan menyukai bahasa budaya Indonesia yang kata Bapak tadi hampir punah, Pak. Bangga akan keindonesiaan saya, Ya. Pak. Saya dari Menteri, Pak. Menteri apa? Menteri Jembatan Budaya, Pak. Oh. Jangan disingkat, Pak. Iya. Iya, Pak. Membatbut ya. Iya. Membatbut Menteri kan? Tadi kan Pak Jarwo Menteri Budaya. Membatbut. Lu mau mancing gua ngomong kan? Oke, Riko Ceper. Kita ini sekarang membicarakan masalah Yang Indonesia bingit. Jadi segala sesuatu tentang Indonesia. Ini saya mau tanya yang pertama sama Cipan terlebih dahulu. Ya. Cipan sudah berapa kali ke luar negeri? Oh, saya sering sekali ke luar negeri, Pak. Dan salah satu ciri khas orang Indonesia, kalau tahu ada temen yang mau ke luar negeri, pasti
hal pertama yang dibilang ada, oleh-oleh dong. Nah, itu nggak tahu kenapa orang Indonesia itu, pokoknya kalau kita pergi ke luar negeri selalu minta oleh-oleh. Tapi saya juga punya taktiknya, saya selalu cari yang paling murah, Pak. Karena di luar negeri kan kursnya mahal, Pak. Iya. Nggak tahu kenapa orang Indonesia tuh segala sesuatu berbau luar negeri itu walaupun cuma dikasih gantungan kunci itu udah seneng, Pak. Nah kebetulan ini saya bawa, Pak. Gantungan kuncinya. Enggak saya jual. Emang saya selalu jualan. Enggak, ini contoh ya. Enggak. Ini cuma contoh. Ini kebetulan saya dari luar negeri, ada sisa. Gak apa-apa, saya kasih aja tuh. Lucu tuh. Pak Poi, Minions. Yang ngambil siapa namanya? Minion ya. Kamu siapa? Ari. Tulis. Lu gimana sih? Lu nggak dijual? Kenapa, Pak? Kang Maman, mau gak? Oleh-oleh dari luar negeri. Bu, bagi 2 Bu sama Kang Maman. sama adik saya tuh. Sebentar. Tapi kenapa? Itu memang didesain secara dari nilai otomotifnya itu memang ada ilmunya, dibikin nggak ada spionnya. Supaya kalau ditanya sama temennya, bro, kok motor lu nggak ada spionnya? Gue udah nggak mau lihat ke belakang, gue udah move on. Wey, Jadi keren banget. Yang ngambil siapa namanya? Minion ya. Kamu siapa? Ari. Tulis. Lu gimana sih? Lu nggak dijual? Kenapa, Pak? Kang Maman, mau gak? Oleh-oleh dari luar negeri. Bu, bagi 2 Bu sama Kang Maman. sama adik saya tuh. Sebentar. Pegang. 2 ya sama Riko sama Komeng. Riko mah Komeng. Masa saya mah laki. Fitrop mau? mau yang ini harganya naik gak? Hari Senin harga naik. Enggak. Yang ini saya nggak jual. Ci, saya mau beli. Enggak. Ci. Enggak. Fitrop. Saya nggak jual, Pak. Loh, itu tapi Anda dicatat itu Anda untuk apa? Ya maksudnya cuman kalau mereka keluar negeri, ya saya ingetin aja jangan lupa oleh-oleh balik dong, Pak. Enggak saya jual. Tapi itu ciri khas orang Indonesia loh. Kadang-kadang kita kalau udah misalnya dikasih oleh-oleh karena kita rasa paisengki atau rasa apa paisengki? Saiki. Rasa nggak enak. Rasa nggak enak. Akhirnya kita beliin lo oleh-oleh karena nggak enak nih udah dikasih gitu. Tapi kalau misalkan Bapak tanya saya ya boleh jujur sebenarnya sih dari hati saya yang paling dalam saya lebih suka tinggal di luar negeri, Pak. Pertama kali saya pindah ke Beijing, Pak. Itu kan di sana juga banyak tuh yang naik motor. Lo rasain. Tangan gue. Lo kata bajing. Beijing. Beijing, Cina, di sana di Cina. Tulisannya tuh Beijing. Tulisannya Beijing, tapi B Tulisannya dibaca Beijing. P, J dibaca C, jadi Beijing. Beijing luncat. Beijing luncat ke astana Sapa. Udah, seneng banget lagi nyanyi. Beijing. Pertama kali saya pindah ke Beijing, saya naik motor, saya berempat, saya, suami saya, anak saya, sama pengasuh anak saya. Naik motor berempat? Saya ditepukin tangan, Pak, dipikir kita ini keluarga akrobat. Di Indonesia kan biasa, Pak, begitu. Iya benar ya. Makanya akhirnya setelah saya tinggal di luar negeri, oh iya ya, memang ternyata semua kehidupan lebih enak karena aturannya jelas untuk hidup. Tapi Pak, untuk mendulang keuntungan, untuk cari cuan yang besar, Indonesia saya boleh ngomong, saya jujur ya, itu paling enak, Pak. Karena di sini, nih contohnya gini ya, Pak. Orang Indonesia, saya tinggal di luar negeri. Ini kenalin, ini ada Koko Ahme sama Koko Ayung. Mereka adalah kaki tangan saya untuk berjualan. Ini masih saudara juga. Ini masih saudara. Nah, Bapak boleh lihat di belakang Bapak. Iya. Ini adalah bisnis pindahan rumah yang saya punya, Pak. Oh, di sana. Sangat efisien, Pak. Saya tidak butuh sedia truk-truk yang besar. Hanya cukup naik motor, Bapak bisa angkut kulkas, angkut segala macam, saya bisa, Pak. Kalau Bapak butuh mobil, saya bisa. Yang penting, barang-barang Bapak masuk ke dalam. Nah, itu orang sayanya yang di luar, Pak. Tapi barang semua aman. Bapak bisa lihat, ini salah satu bisnis yang saya jalani ya. Ini buat pindahan rumah. Jadi kalau rumahnya diganggang sempit-sempit tak masalah lah. Saya bisa menjangkau lah semuanya. Kemudian Pak, jangan dikeluarin dulu foto berikutnya. Itu yang naik motor kok nongol dari kotak palanya, Ci. Itu dia pindahin meja sama kursi, Pak. Meja sama kursi. Yang penting pokoknya barang Anda selamat, pengendaranya keselamatannya nomor 2. Bisnis saya di Indonesia pokoknya enak lah, Pak. Cuannya banyak lah, Pak. Nggak banyak aturan segala macam bisa lah langsung. Iya, benar ya. Terus udah gitu Pak, yang paling saya senang juga di sini Indonesia itu banyak banget tanggal merahnya, Pak. Liburnya banyak. Jadi omset toko saya setahun itu cepat sekali lah. Karena kalau orang Indonesia tuh begitu tanggal merah nyerbu langsung ke Mangga 2 kemana belanja. Sama terakhir nih Pak ya. Jadi kenapa saya suka di Indonesia? Karena Indonesia ini modal yang saya keluarkan itu jauh lebih sedikit selalu Pak. Karena aturannya itu suka-suka. Saya punya toko besar. Tapi kaki tangan saya banyak.
Bapak bisa lihat ini adalah agen-agen saya. Saya bisa berjualan dimanapun yang saya mau, Pak. Saya bisa jualan di jembatan penyeberangan ya. Saya bisa suruh pikul, pedagang asongan. Bahkan ini adalah salah satu keuntungan. Bapak bisa lihat ya di pojok kiri ya, itu keuntungan saya paling banyak. Di bantaran rel kereta, itu kita nggak pakai izin, nggak pakai pajak. Tapi itu pembelinya luar biasa sekali loh, Pak. Ini sangat luar biasa, Pak. Ini adalah salah satu saya meraup keuntungan bisnis. Itu Mas, ini seliwat permisi kali, Pak, Iya. Banyak banget orang. Ya emang iya. Ini kan pakai toa dia. Mesin gitu tuh. Di jalan tuh kayak gitu tuh. Ini karena Hebat Indonesia. tidak ada apa ya Pak ya, yang Departemen Perhubungan tidak mengikuti aturan yang sudah ada gitu, Pak. Ya itu apa maksudnya? Ya seperti jalan-jalan kan dilebarin, Pak. Ya ini ya. Tapi jalan kereta api sampai sekarang nggak pernah dilebarin. Bang, lu kalau jalan kereta api di lebar, lu pernah mau lihat kereta ngangkang ini ya? Ngangkang. Yang jalan, kasihan. Pak, yang terakhir, Pak. Ya. Satu kaki tangan saya jujur aja dia suka sekali ada di LK. Sebenarnya dia adalah kaki tangan saya untuk jualan di dalam kereta. Boleh dikasih ini bukti otentiknya? Ya. Bapak bisa lihat nih. Nah, Bapak Akbar, Bapak bisa lihat itu, Pak. Hah? Ini Akbar, Pak. Akbar itu sebenarnya dulu adalah pedagang di dalam kereta. Cik, pantas nggak kesini deh. Lagi jualan. Oh, lagi tugas. Ini Akbar ya? Ini Akbar. Kobar. Ya gitulah, Pak. Ya. Jadi yang saya mau kasih tahu sebenarnya jujur hidup di sini tidak nyaman, terlalu banyak yang sembarangan. Tapi untuk mendulang keuntungan ini luar biasa. Kalau hidup lebih suka di luar negeri, tetapi kalau nyari uang di Indonesia, Pak, Indonesia, lebih ya. enak. Saya mau tanya Fitrop sekarang. Fitrop, Anda sendiri gimana pandangan Anda ini? Sebenarnya dengan aku sekolah di international school. Oh, Anda. Ya, itu Ya. justru Yang toiletnya bahaya ya, Pak ya? Bukan, Pak? aku di Cimahi International School. Oh, cheese. Ya, jadi kalau foto kita sebenarnya cheese. Kayak gitu. Jadi Cheese cuy. Jadi semakin aku sekolah di international school, aku semakin mencintai Indonesia ya. Karena aku agak beda sedikit sama kakak Sasha. Kalau dia memang asli dari luar kan, dari Iya. Kanada. Kalau aku memang ada darah luar ya dari Ini jadi mami sama daddy. Ya, jadi tuh papa orang sini, ibu yang luar. Jadi Anda ini belas tengik ya kalau nggak salah. Kayak kue lebaran yang nggak pernah dibuka-buka ya, Pak ya. Iya. Orang lain blasteran, ini mah belas tengik. Satu hal Pak yang saya banggakan banget sama orang Indonesia itu kayak sopan santunnya ya. Gitu. Orang Indonesia itu kalau mau berangkat sekolah itu salim dulu sama mami sama daddy gitu. Meskipun kadang-kadang kalau aku nggak sempat ketemu sama mereka, aku poke aja di Facebook. Di post ya. Aku salim kalau misalkan lewat depan orang tua kita permisi gitu. Sama kayak kalau misalkan bahkan sampai kentut aja itu diajarin gitu sopan santunnya. Tapi kalau kentut sih boleh kan? Kalau temen aku yang asal dari Amerika, kalau misalkan dia kentut, dia bilang excuse me. Iya. Gitu. Kalau temen aku yang dari Singapura, kalau dia kentut dia bilang forgive me lah. Dan aku pun diajarin mama papa aku untuk sopan santun. Iya. Tapi aku sekolah di international school, jadi kalau aku kentut aku bilang not me. Jadi Nggak Indonesia ngaku lu tuh ya. ya, tapi kita tuh tetap menjunjung tinggi sopan santun. Sama kalau dilihat dari ilmunya di Indonesia tuh kayak lebih unggul gitu loh dibanding Unggul barang-barang yang ada di luar. Kok dari mana? Dilihat dari segi historis, geografis, sama apalagi ya tadi catatannya Unggul saya apa? lupa. Unggul ametung. Tar dulu ya, lupa. Unggul ya. Oh, dari ilmu medis kita sebenarnya lebih unggul lagi. Kalau di luar negeri itu dibutuhkan sampai keluar uang ratusan dolar ya, sekitar jutaan rupiah untuk bisa menyembuhkan fever. Kalau kita flu ya kan? Kalau di Kanada kalau ke dokter Pak, dia ngobrol sama Bapak, ngelewain Bapak sih dari tadi. Tahu lah, gua juga sebenarnya dari tadi iking. ya akibat pergaulan sama teman-teman di Cimahi International School. Emang yang sekolah internasional emang alay semua gitu. Kita kayak gitu. Nggak, kalau di luar negeri itu untuk menyembuhkan fever, kita tuh butuh ratusan dolar atau jutaan rupiah. Kita tuh cuma butuh ratusan logam doang untuk bisa wes blessing ini. Hanya buat kerokan. Betul. Ya? Betapa sangat maju kan ilmu medis kita. Terus udah gitu juga dilihat dari geografis. Bayangkan, tapi kan kolor gadis remaja di Indonesia itu sama ampuhnya dengan alat penangkal petir buatan Amerika, Pak. Can you imagine? Dari mana coba? Pembuktiannya di mana? Sekarang gini, alat penangkal petir. Coba kalau Bapak lemparin ke atas genteng, nggak ada hujan, nggak ada badai, Pak.
Maksudnya celana dalam dikeatasin. Orang Indonesia semua percaya kan? Iya. Kan? Tapi kamu tahu nggak itu? Sad but Kecoa, semut, semua ngumpul di atas tuh. Tapi bayangkan kan Pak, apalagi kalau misalkan kolornya gambar Satria Baja Hitam Pak, putra matahari Pak. Iya. Dijamin matahari akan bersinar terang. Gak akan ada yang namanya badai. Belum mata anti badai. Terus satu lagi, jangan pernah heran kalau di parkiran ya Pak ya. Iya. Banyak banget, apalagi kalau malam minggu. Banyak motor-motor yang gak ada spionnya. Itu bukan akibat ada kejahatan ya Pak ya. Tapi kenapa? Itu memang didesain secara dari nilai otomotifnya itu memang ada ilmunya. Dibikin gak ada spionnya. Supaya kalau ditanya sama temennya, bro, kok motor lu gak ada spionnya? Gue udah gak mau lihat ke belakang, gue udah move on. Jadi Keren banget. betapa hebat ini sih. Ya. Dan kenapa saya tergabung dalam Garpu Ariel Noah? Gabungan gadis-gadis rapuh asli RI nomor wahid. Karena kami percaya setiap kali kami pergi ke luar negeri, Ibu Pertiwi memanggil kami dengan lagunya Ariel Noah. Yaitu lagu apa? Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku. Semuanya Dirimu. Pak itu sih Pak. Ya. Dia yang nyanyi, saya yang ambeien Pak. Oke, saya mau tanya sama Sasha. Sasha Apa? sendiri pengalamannya gimana setelah di Indonesia ini? Well, ya beda-beda, dari tahun ke tahun. Dari tahun-tahun, tapi ada perbaikan nggak untuk orang Pak, Indonesia ya? ikutin ngomongnya Pak. So dibule-bulein. Ini boleh beneran? Iya. Pas datang itu 2001 belum bisa bahasa Indonesia. Oh 2001 belum bisa bahasa Indonesia ya? Datang ke sini belum bisa. Dan aku takut sekali ketipu Ketipu oleh? orang Indonesia yang tipu saya. Maksudnya takut ketipu. Takut ketipu. Jadi saya pikir lebih baik saya menyepi sama anak kecil sampai aku bisa bahasa Indonesia. Jadi aku guru kan. Gurunya anak kecil berarti? Ya ada anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Dan aku lihat mereka Kayak Emon. ya playgroup. Apa Emon? Tapi nanti ceritanya nanti ya. Oh, iya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tapi jangan salah kalau misalnya kirain saya justru dari budaya barat yang kalau misalnya ulang tahun koplok kayak begitu tuh dikasih tepung lah telur kayak gitu. Sampai nggak ulang tahun juga di acara-acara lawak nggak ulang tahun dihajar aja kayak gitu juga. Yang terlahir di atas muka dunia, mendengarkan satu itu Indonesia. Walau banyak berbeda tetap kita satu jua. Di sini ada Cina tapi Indonesia. Lihat muka saya, Arab Indonesia. Semua bersama ikuti irama. Coba semuanya angkat tangan ke udara. Oh, Kang Denny udah ngeliat ke sini. Mau nggak atuh sok mangga di samping kita berdansa sambil menari. Ayo semua nyanyi rap sekali lagi. Welcome to my paradise where you can so blue and the sun shines so bright. Welcome to my paradise where you can be free. Till the party never ending. Ooh yeah. Welcome to my paradise. Itu Stephen and the Coconut Coconut Trees. Trees, ya. Itu Stephen itu setelah pecah dari Ceylon Stephen ya dia waktu itu ya. Saya lawan Steven. Hah? Bukan. Itu saya lawan Seven. Oh beda-beda ya. Beda. Tapi kalau zaman dulu tuh yang namanya bangga dengan Indonesia itu pernah dinyanyikan oleh Kus Plus. Kus Plus itu sampai dengan berapa? 7 apa 6 gitu. Dia Nusantara. Lagu Nusantara itu sampai berapa itu saking untuk mempersatukan yang namanya Indonesia. Makanya Kus Plus itu sampai sekarang dia
jarang mempergunakan untuk kata Indonesia itu Indonesia. Dia selalu senang dengan yang namanya Nusantara katanya. Karena diantara Nusa Antara. Mungkin itu ya. Ada pengertian lain. Nah sekarang kembali lagi sama Syasha. Ya jadi apa kelakuan orang Indonesia pas mau datang itu saya dulu sama anak kecil ini yang umur 3 tahun 4 tahun yang murid saya kan. Terus aku belum bisa bahasa, aku liatin mereka seperti mereka ngewarnain apa gitu kertas. Serius banget kayak bisnis meeting gitu. Ngobrol, aku pikir wah pintar banget mereka ngomong apa ya. Tapi kelihatannya serius banget, pintar banget gitu. Aku jadi belajar dari majalah Bobo. 3 bulan saya hafal semua kosa kata gitu di dalam majalah Bobo. Gimana Anda bisa baca kalau misalnya Anda baca majalah sambil bobo? Ya aku pakai, itu kelincinya, yang kelinci. Oh, bobo itu. Ya. Terus udah 3 bulan, aku udah pintar sedikit. Kamu tahu mereka ngomong apa? Ini apa? Anak yang 4 tahun gini. Iya. Di rumah saya pembantunya 5. Terus yang satu lagi jawab, wah di rumah saya pembantunya 6 dan bapak saya beli mobil baru kemarin. Gitu-gitu. Nah TikTok aja kayak gitu. Aku pikir oke. Aku pintar kan. Nah jadi ini mereka belajar dari kecil untuk apa? Pintar duit gitu dan pintar gengsi dan untuk bisa dapat gitu kan? Iya. Jadi sekarang kalau saya mau bisnis meeting, ya ini tips buat kalian. Itu jangan bawa motor bebek. Motor bebekku saya simpan di rumah. Habis itu mau meeting kan? Naik taksi, lalu kalau udah nyampe bilang, wah capek banget ya naik taksi, soalnya Mercy saya lagi di bengkel, ya spare partnya mahal banget, dikirim dari Jerman lagi, wah lama nunggunya. Berarti ya? Begitu, dan itu nanti kamu banyak uang dan banyak teman, ya nanti itu bagus. Aku belajar itu dari anak kecil. Salah satunya jadinya orang Indonesia tuh suka dengan yang namanya bluffing ya, jadi ngebluff gitu ya, yang membuat Anda tertarik. Oke. Saya senang sama ibu ini yang bikin bisnis yang seru-seruan tadi. Betul. Ya, karena saya pikir itu kreatif ya. Kreatif dan mewarnai Indonesia dengan sesuatu yang lebih unik gitu. Ya. Saya dipuji sama orang bule loh Pak. Itu penghargaan tertinggi orang Indonesia kan segala sesuatu yang berbau bule. Kalau dipuji itu kayak kita seneng banget Pak. Jadi itu enggak nunggu solusi dari pemerintah. Enggak karena upah nunggunya kan. Pak, interupsi Pak. Ya. Saya bingung sama Syasha ini. Bahkan dia membuat ada satu tayangan. Sedikit ada video. Yang seolah malah menjelek-jelekan Indonesia Pak. Terlepas itu nyata atau tidaknya Pak, dia kan tinggal di Indonesia Pak, kerja di Indonesia, bahkan ini acara nih dapat rezekinya dari Indonesia Pak. Soalnya kok malah menampilkan sisi-sisi buruk, jelek lah, sisi-sisi jelek Pak dari Indonesia Pak. Saya nggak setuju Pak. Contohnya Pak, saya tadi tanya Indonesia begini Pak. Kamu kita belum lihat kan tapi VT-nya atau tayangannya Sasa seperti apa? Kita tonton dulu mendingan ya. Soalnya ini sering aku dapat komen haters kayak gini. Oh seperti kayak gini. Sering ya gara-gara video. Saya pernah lihat Pak. Kamu mau tayangin lagi Pak? Belum. Oh kamu udah lihat? Udah pernah lihat Pak. Saya belum pernah lihat. Coba Bapak lihat lagi, panas Pak. Saya lihat videonya dia Pak. Coba kita lihat ya. Sama-sama. Ya. Hi everyone, and welcome back to this special episode of How to Act Indonesian. Halo sayang, kamu udah makan belum? Makan apa? Pakai nasi? Pakai nasi dong, nggak makan nasi ntar sakit kamu. Iya, harus pakai nasi. Tadi lampu merah ya? Kok gitu? Gak kelihatan. Aduh. Gimana, maaf banget Pak, nggak lihat itu tadi. Selamat siang. Ini aja. Ini aja Mbak. Ada tambahan lainnya nggak? Nggak, ini doang. Ada kartu membernya? Enggak Mbak. Mau bikin hari ini kartu membernya? Enggak, emang air doang. Suka koleksi stepnya? Enggak. Berapa? Ini 2.000. Waduh, nggak ada uang pas ya Mbak? Nggak ada Mbak. Cok, ini bisa tukar uang di warung sebelah, ini ada yang mau beli air. Terus sekarang gue mesti traktirin gitu.
Happy birthday to me. Som. Hah? Mama minta beliin pulsa lagi. Ya ampun, baru kemarin udah kirim 20.000. Mama. S3 Bu, ya benar. Umurnya 36. Ya sayangnya kami punya batas umur 35. Tapi S3 kan lama sekolahnya Bu. Dan harus berpenampilan menarik. Sayang sekali, maaf, mungkin lain kali. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi Bu. Ini CV saya. Saya lihat di sini Anda S3. Oh, hebat. Itu salah ketik tadi, harusnya ST3. Iya. Tapi ini ada envelope dari bapak saya, Bu. Iya. Selamat, saya rasa Anda cocok kerja sebagai staf K3 di airline kami. Selamat. Oh, makasih Bu. Saya pikir tidak ada yang harus, itu justru itu wajah Indonesia yang seperti itu. Saya paling pernah ngerasain itu, apalagi udah ketika masuk ke yang namanya supermarket besar, itu tuh yang paling saya kesal itu. Satu ya, ditawarinnya yang begini, ada duit sisanya, dia pasti mengatakan, ibu mau nyumbang atau enggak gitu. Saya tuh harusnya, ini kan dinas sosial kalau mau ngambil ini ya, sumbangan. Yang keduanya tuh di depan orang-orang loh. Kalau gua nggak nyumbang gua malu, disangkanya pelit. Sementara sumbangannya juga nggak tahu dipakai buat apa. Iya kan? Belum tahu kita. Dia pertanggung jawabannya yang dekat kasir itu, Pak. Iya, yang dekat kasir itu kan biasanya, Bapak ini mau nyumbang berapa? Kataku, urusan nyumbang urusan saya itu dengan yang di atas itu tuh. Padahal dia bukan dinas sosial yang bisa menarik seenaknya sumbangan. Itu yang paling saya kesel tuh ya. Nah, maksudnya gini Pak, di Indonesia tuh gimana nggak penuh dengan ada ketimuran, kompromi Pak. Tadi mungkin lampu merah diterobos, bukan duitnya yang disiapin Pak. Tapi artinya mungkin ada keburu-buru atau nggak ngelihat, kadang-kadang ketutupan pohon Pak. Kan ada pelang-pelangnya orang mungkin khilaf. Bukannya mungkin tidak tertutup kemungkinan ada yang betul bandel. Tapi ada juga orang yang nggak ngelihat Pak. Nggak kelihatan, artinya kalingan pohon ya udah. Mungkin ada yang bandel juga, iya. Tapi ada orang yang nggak sengaja, itu satu Pak. Yang kedua tadi seru tuh Pak. Indonesia gimana nggak asik Pak? Saya mah cinta Indonesia. Udah ulang tahun Pak, disiram Pak, diceplokin telur. Ya, betul. Udah gitu budaya Indonesia banget tuh Pak. Udah gitu minta traktir Pak. Kadonya kagak. Enggak ada kado ya? Enggak ada kado. Iya. Memang betul itu, tapi artinya itu persahabatan Pak. Tapi aku pengen nanya sama Sasha, emang di bule kayak gitu nggak ada sih yang apa? Misalnya ulang tahun dikasih dikasih tepung, disiram Pak. Enggak, dikasih telur. kado. Hah? Dikasih kado banyak. Ada. Oh, jadi itu memang budaya kita ya? Iya. Tapi jangan salah, kalau misalnya kirain saya justru dari budaya barat yang kalau misalnya ulang tahun koplok kayak begitu tuh dikasih tepung lah, telur kayak gitu. Sampai nggak ulang tahun juga di acara-acara lawak, nggak ulang tahun dihajar aja kayak gitu juga. Enggak, artinya Indonesia tuh penuh dengan keramah tamahan itu loh Pak. Orang bule itu seneng banget Pak sama Indonesia Pak. Enggak selamanya gini Pak, maksud saya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung Pak. Interupsi Pak. Ya. Pak interupsi, pantesan Pak tiap hari Kak Riko seneng banget datang ke supermarket. Soalnya tiap pagi nggak ada yang nyapa. Selamat pagi Ko, selamat pagi Mas, gitu. Orang dia kalau dapat SMS dari operator aja dia SMS balik, dapat nomor aku dari Capa. Gitu Pak. Meng, lu nggak seberapa Meng, cuma negara timur-timur hilang men. Lu coba bayangin kalau yang hilang itu pendamping lu untuk selama-lamanya. Kenapa jadi curhat? Pak interupsi, pantesan Pak tiap hari Kak Riko seneng banget datang ke supermarket. Soalnya tiap pagi nggak ada yang nyapa. Selamat pagi Ko, selamat pagi Mas, gitu. Orang dia kalau dapat SMS dari operator aja dia SMS balik, dapat nomor aku dari Capa. Gitu Pak. Mungkin jelek atau buruk atau bagusnya Indonesia, emang kita harus bangga dengan kondisi seperti itu. Mungkin kalau apa ya Pak, kalau soal ramah mungkin suka ngomongin orang kali Pak ya. Orangnya nggak bisa diem kali Pak, orang Indonesia. Iya, iya. Jadi kan siapa aja ditegur. Emang sarmut.
gitu Pak. Sarmut tuh apa? Bukan sarjana muda, sarap mulut. Kayaknya memang mau ngomong aja kan. Mau gitu, Pak, ngomongin, banyakan. iya mau ngomongin orang. Jarang orang Indonesia diem Pak. Sekalian diem paling di kantor KPK paling Pak. Gitu. Ya, Pak. Begitu ditanya-tanya penyidik baru diam ya. Padahal negara Indonesia kan cukup bermacam-macam suku bangsa Pak. Iya. Lihat aja dikelilingi 2 samudra. Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik kalau nggak salah Pak ya. Pintar Dan juga beberapa kali setiap 7 abad pasti negara kita hancur Pak. Setiap 7 abad. Abad sekali. Dari mulai Majapahit, Majapahit menguasai kan Pak. Iya. Gajah Mada itu sumpah palapa Pak. Itu sampai diprotes banyak sekali masyarakat di Nusantara pada saat itu. Loh kenapa dong gitu? Tukang es kelapa nggak laku Pak. Karena dia bersumpah tidak akan makan buah kelapa. Kalau nggak pakai es dia tuh ngomongnya gitu. Oh sebenarnya ada ujungnya. Ada ujungnya. Saya nggak makan buah kelapa kalau nggak pakai es. Jadi dia tuh tetap aja minum es kelapa pakai es, tapi dia kalau pakai es nggak apa-apa gitu. Karena memang dia suka dingin Pak ya. Iya, senangnya dingin. Lebih seger lah sebenarnya. Iya. Hancur Pak. Jabat kemudian nongol Sriwijaya. Ya Pak Ronald kalau nggak salah ya. Sriwijaya Pak. Iya. Bapak tahu kan Sriwijaya? Anak Sri Mariati. Penyiar TVRI dulu tuh. Oh iya Pak. Mariati, ya. Nah itu Pak. Tiba-tiba hancur lagi Pak. Masuk penjajah. Hancur negara jadi kecil-kecil lagi Pak. Kecil-kecil. Nongol lah baru Indonesia Pak. Baru Indonesia. Nanti suatu saat apakah kita akan hancur lagi? Lalu akan timbul lagi Pak. Sedih Pak ya. Itu ramalannya kayak gitu maksudnya bukan ramalan, yang pernah kejadian begitu-begitu terus Pak. Sekarang kan udah mulai dikit-dikit nih Pak. Timur-timur diambil Pak. Tersendiri, pada sendiri. Semua pada pengen merdeka, tergabung lagi. Gitu aja terus Pak Indonesia tuh. Moga-moga tidak terjadi lah dengan Meng, lo nggak seberapa Meng, cuma negara timur-timur hilang men. Lo coba bayangin kalau yang hilang itu pendamping lo untuk selama-lamanya. Kenapa jadi curhat? Begitu. Sekarang Pak, apa yang tidak ada di Indonesia? Semua komplit. Betul. Suku bermacam-macam Pak. Iya. Dari yang paling banyak sampai yang hitam ada semua. Komplit. Bahasa dan yang model apa ada semua. Iya. Ya kan? Pulau ada 13.000 pulau lebih Pak. Dari mulai yang dikelilingi pantai sampai yang dikelilingi Kang Dagang. Pulau apa dikelilingi? Pulau Gadung. Oh Pulau Gadung. Lo kan Kang Dagang iya. itu Pak. Dikelilingin ya benar-benar. Iya. Apa yang tidak ada di Indonesia? Tapi semua tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Sampai sasa orang luar yang melihat ya seperti itu tadi. Iya. Padahal tidak seperti itu. Tapi memang banyak yang begitu. Interupsi Pak. Interupsi. Itu sebenarnya kan kritikan untuk kita. Saya sendiri. mengkritik Komeng tidak bisa memanfaatkan apa yang ada potensi SDM mungkin Pak ya. Iya. Yang ada di Indonesia. Kata siapa? Tenaga kerja Indonesia Pak. Itu favorit banget Pak. Untuk dipekerjakan orang-orang bule di sana. Contoh. Hong Kong, ya di Hong Kong misalnya, di Singapura atau negara-negara Timur Tengah Pak. Itu kalau ditanya Pak sampai di Barat, tenaga kerja dari mana yang paling mereka suka? Bukan Malaysia, Singapura atau Australia, Filipina sama Indonesia bersaing ketat Pak. Karena mungkin terlepas mau dibayar murah, mungkin apa sabar. Kita harus lebih bangga lagi. Itu kirim orang yang bisa bikin piring Pak ya. Piring. Iya, jangan cuman yang bisa cuci piring. Maksudnya kalau bisa lebih dari itu. Tuh, liatin. Komeng udah mulai bener nih kayaknya ngomongnya. Meng, bentar. Komeng udah mulai bener nih ngomongnya. Ini saya mulai perawatan Pak. Perawatan apa Meng? Sebentar. Interupsi Pak Hos, Ya, ini kan betul. mungkin banyak banget pemirsa yang meragukan kebenaran, tapi apa yang dia omongin tadi itu Emang benar. benar kayak gitu. Sejarahnya benar. Iya. Oh, saya Memang soalnya benar. takutnya dia kalau cerita-cerita kan biasa ada buntutnya nggak benar kan Pak? Ini semua benar nih. Ini benar dia. Karena semua. kita nggak ngambil buntut belakang. Saya mau tanya sama Ronald. Menurut Anda gimana, Nal? Indonesia. Tinggal di Indonesia itu menyenangkan. Ada satu kata yang bisa menjelaskan itu semua ya. Tinggal di Indonesia itu gampang. Apapun gampang. Yang pertama, seperti yang tadi Sasha bilang di video, saya setuju sekali. Ya, cari kerja gampang selama koneksi kuat. Pinter nomor sekian. Gampang mau bikin perizinan. Ya, gampang mau masuk sekolah. Pinter nomor sekian. Yang penting ada koneksi. Itu yang pertama. Gampang semuanya. Ngurus sesuatu juga gampang. Pasti ada yang bantu. Ada joki, ada calo,
ada mafia, mafia peradilan itu kan semua bisa ikut mengatur ya, gampang. Istilahnya itu adalah BPKB. BPKB itu apa? Ya, bayar petugas, kerjaan beres. Bayar petugas, kerjaan beres. Gampang semuanya bisa dibuktikan. Iya. Mau dari mulai ngurus paspor, ngurus pajak, ngurus SIM, STNK, semua pasti ada yang minta bantu. Itu gampang, ya. Yang ketiga, di Indonesia itu enak, gampang, banyak yang ngebantuin. Kita bisa punya pembantu, supir, satpam, neni, tukang kebun. Di luar negeri mahal itu harganya semua. Iya. Di kita mah bisa semua, bahkan ada yang pembantunya 5 di rumah. Betul. 4 supirnya, mobilnya bisa banyak. Gampang. Gampang berikutnya di Indonesia itu tahu nggak? Gampang sehat kalau kita tinggal di Indonesia. Dari mana gampang sehat tuh? Setiap hari kita sport jantung. Baca berita sport jantung, aduh. Nggak usah kardio-kardioan lah. Ya. Udah terlatih ya? Terlatih. Di jalan aja setiap hari kita sport jantung. Kita tidak pernah tahu kapan Bajaj belok. Iya. Kita nggak tahu kapan Metro Mini ngerem. Iya. Kita nggak tahu kapan motor ngelawan arus. Terlatih jantung kita. Cuman memang cenderung ke stroke akhirnya. Terlalu banyak berlatih. Gampang juga, gampang stroke maksudnya. Iya. Ya. Di Indonesia juga gampang dapat ilmu. Sekolah murah. Buku murah. Gaji guru juga murah tapinya. Sedih sih kalau di situ ya. Iya. Ya. Di Indonesia juga gampang kalau mau bepergian. Kalau di luar negeri mahal biaya naik angkutan umum itu. Meskipun bagus. Di Indonesia itu gampang kalau mau bepergian. Mau naik pesawat, ada yang murah-murah sekarang ya. Pesawat, kereta, ojek, mobil, murah. Tapi keselamatannya juga murah. Ya itulah Indonesia. Gampang berikutnya adalah, di Indonesia itu gampang kalau mau kenyang. Jam berapapun kita lapar keluar rumah, atau nunggu di rumah pasti ada yang lewat tukang makan. Pasti ada, saya yakin. Dan segala macam menu ada. Contohnya, sapi aja ya. Buat bangsa asing, sapi itu kan yang diambil cuma daging. Iya. Coba di kita tidak ada sedikit pun dari sapi yang tidak dimanfaatkan. Ayam juga sama ya. 2 terakhir. Gampang, 3 terakhir. Indonesia itu adalah sebuah negara yang gampang. Gampang kemalingan alamnya. Aset-aset negaranya dijual. Pulau juga dicuri. Sampai ke pasir-pasir diambil. Tapi kita malah nggak sadar, bahkan banyak yang nggak tahu. 2 yang terakhir, di Indonesia itu gampang kalau kita mau jadi presiden. Kenapa? Bikin aja partai. Ketuanya pasti disebutnya presiden. Presiden partai apa? Ya, gitu ya. Atau bikin LSM. Kalau dia yang bikin, panggil aja dirinya presiden. Ada kan LSM yang ketuanya presiden ya? Iya. Sama yang terakhir, di Indonesia itu gampang kalau mau jadi menteri. Karena nggak perlu pintar. Yang penting? Jadi kenapa nggak harus pintar? Harus pintar dong. Enggak, karena banyak menteri-menteri yang statement, kebijakan, dan omongannya tidak mencerminkan kepintarannya. Sedikit-sedikit blokir. Si bapak itu mah suka main blokir. Sedikit-sedikit statementnya malah melukai hati rakyat. Iya. Enak, jadi gampang semua bisa jadi pejabat. Yang penting punya koneksi, jabatan tinggi, lobby-lobby, jadilah menteri. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ternyata Indonesia itu negara yang gampang. Sekarang sama Ari, terasa banget ya kalau kita ngelihat bahwa yang namanya apa yang dilaksanakan yaitu kita butuh yang namanya ketegasan. Jadi kalau kita punya aturan, ada hukumannya di sana, aturannya betul, kita harusnya berani untuk melakukan hukuman untuk orang yang melanggar. Betul kan? Betul, Pak. Nah, silakan sekarang Ari. Jadi kalau saya pikir begini, ini adalah masalah yang sangat sensitif. Karena sensitif? Ya. Mending berhenti dulu ya? Oke, iya. Karena ini sensitif, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ari, baru pulang. Ini kan orang baru masuk ke dalam rumah. Maksudnya baru pulang. Jadi harusnya gimana, Ri? Ya maksudnya, Ari, selamat datang. Itu kan kalau orang kan, langsung sambut gitu. Iyalah. Ini pakai ditanya lagi, baru pulang. Tidak, saya baru mau berangkat, langsung balik lagi. Tidak mungkin. Ya kan? Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa Jadi begitu kita berbicara mengenai Indonesia, rasa kebanggaan atau pride kita tuh muncul ya, bahwa kita tuh seolah-olah ya jadi penduduk nomor 1, seolah-olah kitalah yang paling cinta
Moga-moga ini semuanya bangsa Indonesia juga merasakan hal tersebut ya. Saya yakin kalau begitu pasti Indonesia maju. Loh, kok ketawa sih, Ri? Maksudnya Silakan, Ari. saya melihat bahwa permasalahan ini memang sensitif ya Pak ya. Kok sensitif? Ya karena kan kita sebagai orang Indonesia kan ketika kebanggaan kita sebagai bangsa itu dipertanyakan, itu pasti yang terlintas di kepala kita adalah kita itu begini, tidak begitu. Apalagi kita melihat videonya Sasa tadi. Kita langsung terketuk. Kayak Bang Riko Ceper. Secara tidak langsung dia, kita kan tidak semua jangan digelar selalu pembelaan-pembelaan. Dan kita lupa satu hal. Introspeksi diri. Introspeksi intruder. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Harusnya video itu seperti tadi itu menjadikan kita mengintrospeksi diri. Ya kan Pak ya? Iya. Karena orang Indonesia ini kadang-kadang selalu berapi-api untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Seakan-akan apa yang disampaikan itu sudah hal-hal yang paling penting. Padahal kebanyakan kita itu cuma basa-basi aja. Pak, ini orang bukan yang sumpah palapa. Bukan, Neng. Itu bukan Gajah Mada. Dulu. Gajah Mada tuh gagah besar dia tuh, ya. Saya kan diet, Pak. Iya. Ini gajah mini kalau di rumput sih, ya. Jadi begitu, Pak. Ya. Kita itu kebanyakan selalu berapi-api, terombang-ambing, berbobot dan berkhasiat. Padahal apa yang kita sampaikan itu banyak berbobot berkhasiat. Lu apa sih? Ya, maksudnya, Pak, interupsi Pak. Saya kayak dengerin lagi sekolah mimbar minggu Pak. Iya kan? Seakan-akan yang kita sampaikan itu berisi lah. Padahal kebanyakan cuma basa-basi. Dan itulah kebiasaan kita orang Indonesia. Suka Banyak sekali basa-basi. Orasi. Ora ono isi. Iya. Apa tuh? Iya, maksudnya terlalu banyak basa-basi, Pak. Kayak misalnya, kita tersesat pada suatu tempat. Iya. Ketawa lagi, ini orang betul ceritain. Kau dengar, supaya kau dapat sari-sari patinya. Kita tersesat kepada suatu tempat. Iya, di suatu tempat. Dimana kita ingin menuju ke tempat sesuatu yang lainnya. Tetapi kita berakhir pada sesuatu tempat yang lainnya. Iya. Maka untuk mencapai ke suatu tempat yang itu, kita harus bertanya pada sesuatu. Yaitu orang lain. Ya. Ketika kita datang, gunung, rumah nenek, jalan. Gunung, rumah nenek, jalan. Biar ingat. Bukan, Pak. Ini maksudnya basa-basi orang Indonesia. Adalah orang di situ lagi main kartu-kartu. Kita datang. Atau orang pangkalan ojek misalnya. Iya. Kita datang. Permisi, saya mau nanya. Iya. Ini kan basa-basi. Iya kan? Langsung saja tanya begitu. Permisi Pak, kalau saya mau ke sini kemana ya? Tapi kita basa-basi. Permisi, saya mau nanya. Iya, nanya aja. Kamu kalau mau malak saya pukuli. Basa-basi, kita itu suka sekali basa-basi. Kadang, saya kemarin baru pulang Jumatan. Baru pulang Jumatan. Pakai baju koko. Terus saya pulang, Pak. Saya pulang pas masuk rumah. Assalamualaikum. Orang duduk di bawah. Basa-basi lagi dia. Ari, baru pulang. Ini kan orang baru masuk ke dalam rumah. Maksudnya tanya, baru pulang. Jadi harusnya gimana, Ri? Ya maksudnya, Ari, selamat datang. Itu kan kalau orang kan, langsung sambut gitu. Iyalah. Ini pakai ditanya lagi, baru pulang. Tidak, saya baru mau berangkat, langsung balik lagi. Tidak mungkin. Ya kan? Ditanya lagi, dari mana Ari? Ini hari Jumat. Pakai baju koko. Menurut Nana. Iya kan? Masa sama jawab, oh dari Dugem. Nggak mungkin kan? Pakaiannya kan? Iya. Pikir-pikirlah itu. Kalau mau basa-basi itu jangan yang terlalu basi lah, iya kan? Iya. Ada lagi, kalau misalnya orang Indonesia pergi ke tempat-tempat yang gelap atau yang seram. Kita lewat misalnya berdua, pasti ada yang permisi-permisi. Iya. Iya kan? Permisi Bapak. Kan? Maksudnya itu basa-basi. Itu bukan basa-basi, itu memang ketakutan. Ya kalau maksudnya ketakutan dia. Kalau ketakutan takut aja, nggak usah basa-basi. Kayak orang mau pipis tuh Pak di pohon. Iya, biasa kita numpang. Itu kadang ada suara Pak. Numpang melulu kapan bayarnya? Itu Pak yang saya bilang. Saya sepakat itu. Jadi seperti itu Pak. Kita Indonesia itu cuma mau kelihatan bagus-bagusnya saja. Dan jujur saja video tadi itu dia tidak bilang kita jelek atau kita bagus. Tidak. Dia hanya tunjukkan saja Indonesia itu kayak kenyataannya ada yang seperti itu. Iya, kenapa kita harus tersinggung? Ya udah emang seperti itu aja. Kita itu tidak pernah mau apa adanya. Ini yang bikin kita tidak maju. Ini yang membuat
pembangunan kita itu tidak selesai. Tunjukkan itu apa adanya. Iya, Pak. Yang paling penting adalah itu kan cerminan saja. Cerminan. Ya itu yang tadi yang dikatakan oleh kamu dari awal bahwa kita tuh memang harusnya introspeksi sama diri kita sendiri. Ya, ke dalam supaya kita tahu bisa mengembangkan diri kita. Itu maksud saya, Pak. Introspeksi diri itu bagus. Penting sekali ya. Penting. Ya, dan tidak terlalu harus banyak basa-basi. Tapi kadang-kadang kebiasaannya itu yang penghormatan yang berlebihan. Nah, ini yang saya suka. Sehingga benar kan? Pak Jarwo sekarang. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Aduh. Itu ngomongnya udah yang terima kasih. Saya cinta sekali dengan huruf shin. Iya. Bahwasannya Shinchod. Saya ingin ikut memberikan kontribusi kepada itu siapa sih? Itu Pak Isyawo. Jadi begini, Pak, bahwa nenek moyang kita sebenarnya sudah meninggalkan nilai-nilai luhur kepada bangsa kita. Yang namanya budaya tolong menolong, musyawarah mufakat, ramah tamah. Iya. Itu semua ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk generasi kita. Iya. Nah, bagaimana supaya kita bisa berperilaku dengan nilai-nilai yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita? Kok dia bisa ketemu Pak main nenek moyang? Makanya ini bisa ketemu. Pelajaran sejarah, Neng. Enggak, soalnya jarang pulang loh, Pak. Nenek moyang kita kan seorang pelaut. Iya. Nggak hanya pelaut aja nenek moyang kita, petani juga ada. Pedagang. Tapi yang selalu disebutin pelaut. Ya, karena lagunya kan. Mungkin neneknya lain sendiri, Pak, dia. Iya mungkin ya. Betul, iya kan, Pak ya? Iya kali Pak ya. Enggak, Meng. Ada kan masalah lagu aja karena gara-gara lagu nenek moyangku. Seorang laut. Iya. Kalau masuk angin dipijit urut. Ini kenapa bahas nenek sih? Iya makanya ini. Ini masalah budaya. Budaya. Nah, sekarang ini sudah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat kita. Kata nenek. Kata saya. Saya kan ngomong ini. Oh. Orang nenek saya udah meninggal kok dibawa-bawa sih. Yang jelas dong Pak kalau nerangin. Sebentar ya Hani ya. Panggil udah Hani. Nah, ada beberapa hal yang akan saya paparkan tentang budaya kita yang sudah mulai memudar. Nah, panjangnya Hani Tahitu, Pak. Yang pertama, sampai yang namanya korupsi di negeri kita itu sudah dianggap sebagai budaya. Saya menolak keras hal itu, bahwa korupsi itu bukan budaya, Pak. Bukan. Tapi dibudidayakan. Iya. Bagaimana tidak? Mereka itu dibudidayakan yang namanya korupsi supaya adanya regenerasi itu bisa terjaga, Pak. Nah, untuk melahirkan yang namanya yang jaganya. Apanya? Kan supaya terjaga. Yang nggak perlu dijaga, Meng. Yang jaga nenek. Bapak bilang tadi terjaga. Maksudnya supaya regenerasi terjaga. Nah, itu siapa yang jaga? Nenek. Pesannya itu tersampaikan kepada generasi selanjutnya. Tuh. Jadi bukan terjaga, dijaga, bukan. Bukan. Lamanya kantor pakai dijaga. Oh, ini bukan kantor? Bukan. Aduh, sabar ya Hani ya. Nah, kemudian ada hal yang kedua tentang budaya kita yang mulai sudah bergeser, Pak, yaitu masalah bahwa memang negara kita ini terkenal sebagai kaya akan tanaman karet. Nah, masalahnya kata nenek ya, Pak? Kata saya, Cimahi. Penting sekali apa yang diceritakan oleh Pak Jarwo itu bagaimana ada pergeseran nilai sebenarnya. Betul. Dari nenek moyang kita sudah diajarkan yang betul, kenapa berubah, ada sebuah pergeseran yang sebenarnya Betul. kita harus pertahankan ya Pak ya? Ya, harusnya dipertahankan dan harus dikembangkan bagaimana supaya nilai-nilai itu terjaga dengan baik. Benar. Nah, kemudian yang jaga siapa Pak? Yang nggak ada. Iya, nggak ada Pak ya. Ngerokok lagi, Pak. Ya, Pak ya. Bukan ngerokok, Komeng. Itu apa ya? Kisbah.
Penting sekali apa yang diceritakan oleh Pak Jarwo itu bagaimana ada pergeseran nilai sebenarnya. Dari nenek moyang kita sudah diajarkan yang betul, kenapa berubah, ada sebuah pergeseran yang sebenarnya kita harus pertahankan ya Pak ya? Ya harusnya dipertahankan, harus dikembangkan bagaimana supaya nilai-nilai itu terjaga dengan baik. Benar. Nah kemudian yang jaga siapa Pak? Yang nggak ada. Iya nggak ada Pak ya. Iya Pak, teruskan. Sabar ya sayang. Ya. Ngerokok lagi Pak. Coba ya. Bukan ngerokok Komeng. Itu apa ya? Kisbah. Nah Lanjut, kalau di negeri kita Pak, kalau dapat masalah, dia akan membela diri. Iya. Itu. Nah kemudian ada budaya cuci tangan juga Pak. Kalau di Perancis, apa sih? Kayaknya orang nggak percaya ngomong Prancis. Maman gimana? Interupsi Pak Jarwo tadi mengatakan di Perancis. Perancis itu letaknya di mana di peta dunia Pak? Ya elah Perancis masa nggak tahu? Terangin Meng. Lah orang bapak sendiri tahu Pak Jarwo itu. Eropa. Oh Eropa. Oh tahu. Wah paham. Dekat Portugal ya. Oh. Porto jauh dong. Oh jauh ya Pak ya. Jauh. Belgia Pak. Ya betul. Nah ini budaya cuci tangan. Budaya cuci tangan ya. Cuci tangan. Di Perancis itu mereka cuci tangan sebelum makan. Kalau di Venezuela Pak, was. Kalau di Venezuela mereka cuci tangan dulu sebelum keluar rumah. Nah kalau di Indonesia cuci tangan kalau dapat masalah. Pejabat kita begitu tuh. Benar luar biasa ya. Ya. Indonesia. Ya. Apalagi Pak? Itu orang keluar ngapain cuci tangan dulu Pak? Kalau mau mandi aja sekalian. Itu budaya Venezuela. Budaya Venezuela, Meng. Mereka tuh kan belum sehebat kita. Kalau kita kan kalau misalnya mau keluar tuh kita cuci muka kan biar bersih. Iya. Kalau dia cuci tangan doang, mukanya kagak dibasuh. Nah kemudian Pak, ya budaya makan nasi di negeri kita ini. Bagaimana? Tadi udah diceritainnya Indonesia tuh harus makan nasi ya. Betul sekali. Padahal habis makan lontong sayur, habis itu makan ketan, makan ketupat, roti, termasuk. Padahal itu kan semua mengandung karbohidrat. Saya demennya yang coklat Pak. Hah? Saya demennya yang coklat. Meng gak ditanya lu, Meng. Ini cuma emangnya satu tukang roti. Indonesia tuh saking luar biasanya, saya merasakan ya Pak ya. Ini masalah makanan yang mengandung karbohidrat. Ada yang namanya mie instan itu dicampur sama nasi ya. Betul. Dikasih rangginang lagi. Semuanya yang karbohidrat. Betul. Indonesia tuh sangat luar biasa. Terus keong ya. Keong yang kecil-kecil tuh kayak yang siput-siput yang saya bawa itu, saya bawa contohnya Pak. Bawa contohnya? Oh maju. Itu si Kumang yang jalan-jalan kayak gitu. Sekarang lihat di anak-anak itu digambarin ya pakai gambar-gambar apa-apa ya. Terus burung Pak, burung. Di warna-warni. Anak ayam. Betul. Disemprotin apa-apa. Bayangin coba Indonesia tuh kreatifnya seperti apa. Iya betul Pak. Yang saya ingin ucapkan bahwa tidak semata-mata Tuhan melahirkan kita di suatu tempat. Berarti ada tugas di sana. Paling tidak kita melestarikan budaya, membangun ekonomi bersama, saling menghargai dalam keberagaman. Membangun Indonesia tidak cukup dengan cinta dan kata-kata, tapi kita perlu kerja dan karya nyata. Bangunlah pemuda-pemudi, tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah bangsa yang luar biasa. Indonesia, pusaka. Indonesia sejak dulu kala
punya cerita tentang indah yang ada di atas dunia. Ini Indonesia, ayo kita bangga supaya negeri seberang sana sirik jadinya. Lihat ada Adik Kitrik dari timur sana, ada juga Kang Ronaya dari Sunda. Wah, ada Bang Riko di sebelah sana dari Alam Baka. Oh, Sunda tempat lahir beta. Langit-langit akhlak rubuh. Di atas negeriku berserak-serak hukum tak tegak. Doyong berderak-derak. Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Labuh, Tun Razak. Berjalan aku di Sixth Avenue, Maidan Tahir dan Ginza. Berjalan aku di Champs-Élysées dan Mesopotamia. Di sela halayak aku berlindung di belakang hitam kacamata dan kubenamkan topi baret di kepala. Malu aku jadi orang Indonesia. Di negeriku selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor 1. Di negeriku sekongkol bisnis dan birokrasi berterus terang curang. Susah dicari tandingan. Di negeriku anak laki-laki, anak perempuan, kemenakan, sepupu dan cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek secara hancur-hancuran. Seujung kuku tak perlu malu. Di negeriku komisi pembelian alat-alat besar, alat ringan, senjata, pesawat tempur, kapal selam, kedelai, terigu sampai peyem dipotong birokrasi lebih separuh masuk kantung jas safari. Di kedutaan besar, anak presiden, anak menteri, anak jenderal, anak sekjen, anak dirjen dilayani seperti presiden, menteri, jenderal, sekjen dan dirjen sejati agar orang tua mereka senang hati. Di negeriku penghitungan suara pemilu sangat jelas penipuan besar-besaran tanpa seujung rambut pun bersalah perasaan. Di negeriku dibakar pasar pedagang jelata supaya berdiri pusat belanja modal raksasa. Di negeriku Udin dan Marsinah jadi syahid dan syahidah. Ciumlah harum aroma mereka punya jenazah. Sekarang saja sementara mereka kalah. Kelak perencana dan pembunuh itu di dasar neraka oleh satpam akhirat akan diinjak, dilunyah lumat-lumat. Di negeriku rasa aman tak ada karena 20 pungutan, 15 ini itu tekanan dan 10 macam ancaman. Puisi ini dibacakan dan ditulis Taufik Ismail tahun 1998 di awal reformasi. Sekarang bulan Mei 2014, 16 tahun kemudian, berubahkah wajah Indonesia? Dikatakan oleh Ronald tadi, semua masih serba mudah dan serba gampangan. Di sosial media beredar kalimat sederhana seperti ini. Masih TK disodomi, SD disodomi dan dipukuli, SMP buat video mesum, SMA tawuran, kuliah dipelonco sampai mati, kerja dan dikasih kuasa, korupsi tak henti-henti. Mau kemana negeri ini? Bukan salah rumah jika berdebu, salah penghuni yang tidak mau menyapu. Bukan salah negeri ini bila bobrok, tapi salah penghuninya yang bermental jorok. Sinar matahari masih bersinar dan masih akan cerah di negeri ini jika seperti yang ditulis oleh Ismail Marzuki, Indonesia Pusaka, yang 2 bait liriknya sering terhapus. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingannya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia, Ibu Pertiwi, kau kupuja, kau kukasihi. Tenagaku, bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri. Ku beri dengan cara apa? Sederhana, meminjam lirik Ebit GAD. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, di negeri ini. Berusahalah agar dia tersenyum dengan cara yang sangat sederhana pula. Berhenti menebar kebencian, berhenti menebar amarah, berhenti menebar angkara dan petaka di sini, di tanah air beta.
beli bakso? Enggak, saya ngeliat gerobaknya aja keren. Gara-gara sekarang Pak dia habis megang rem tangan. Iya. Dia ngambil mie bihun Pak. Iya. Begini Pak, kita janganlah menilai segala sesuatunya itu dari luarnya saja. Cuma sekedar dari kemasannya. Karena menurut saya tidak selamanya Ibu. Lu kayak kipas angin lu lama-lama lu. Iya maksudnya ini menjelaskan. Maksudnya menjelaskan. Saya mah baik-baik sama dia. Lu lihat dong ngomongnya. Pak Deddy tadi